Timnas U22 Indonesia sejatinya merencanakan 4 pertandingan uji coba. 3 diantaranya sudah dijalani. Pertama menghadapi Bayangkara FC yang berakhir imbang 1-1. Kemudian 2 kali menantang Lebanon dengan hasil sekali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Untuk laga uji coba keempat, Timnas U22 Indonesia awalnya direncanakan bertemu PSM Makassar pada 18 April 2023. Akan tetapi urung terlaksana. Untuk itu, Timnas U22 Indonesia mensiasatinya dengan menggelar agenda internal game. PSM Makassar diketahui tengah dalam euforia juara usai keluar sebagai jawara Liga 1. Dengan begitu, PSM Makassar tidak bisa memenuhi uji coba kontra Timnas U22. Rangkaian uji coba yang dilaksanakan ini untuk memastikan siapa yang pantas diboyong ke SEA Games 2023 Kamboja. Karena hanya 20 pemain yang bisa tampil memperkuat Timnas U22 Indonesia di ajang 2 tahunan itu. Pada SEA Games 2023, Timnas U22 Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Timnas U22 Indonesia ditargetkan untuk bisa meraih medali emas SEA Games 2023. Terakhir kali Timnas U22 Indonesia menyabat medali emas pada SEA Games edisi 1991 Manila, Filipina. Indra Syafri ungkap 1 kekurangan Timnas U22. Indonesia Timnas U22 Indonesia sudah menjalani laga uji coba melawan Bayangkara FC dan Lebanon. Dalam laga tersebut, Timnas U22 Indonesia bermain imbang 1-1 melawan The Guardian. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, ungkap 1 kekurangan dari anak-anak asuhnya itu. Juru taktik asal Padang, Sumatera Barat, itu mengatakan bahwa sampai saat ini ia sedang mencari pemain yang dinilai pas untuk mengisi 1 posisi. Ia melihat pada laga uji coba melawan Bayangkara FC, ada beberapa pemain yang tidak bermain baik di posisinya tersebut. Indra Syafri tidak menyebutkan posisi mana yang masih kurang pas. Seperti diketahui, pada laga melawan Bayangkara FC, Indra Syafri dibebaskan untuk melakukan banyak pergantian pemain. Tujuannya untuk melihat kemampuan setiap individu pemain di posisinya tersebut. Mantan pelatih Bali United itu masih punya waktu untuk memperbaiki posisi pemain di Timnas U22 Indonesia. Dua pemain bermain di 2 posisi selama laga uji coba Timnas U22 Indonesia versus Lebanon menjelang SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia menang 1-0 atas Lebanon dalam laga uji coba ketiga secara total di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Satu-satunya gol Garuda Nusantara diciptakan oleh Beckham Putra pada menit ke-5. Dalam laga ini, terlihat Indra Syafri mulai memainkan 2 pemain di 2 posisi. Dari hasil pengamatan, Alfandra Dewangga dan Rifki Dwi Septiawan bermain di 2 posisi selama lawan Lebanon. Dewangga mengawali laga sebagai bek tengah di sisi kiri. Ia kemudian berubah menjadi gelandang bertahan pada menit ke-53. Sementara, Rifki Dwi Setiawan mengawali laga sebagai winger kiri. Kemudian ia berganti posisi di babak kedua menjadi gelandang tengah. Terkait kebutuhan tim, Indra Syafri memang mencari minimal 3 pemain yang bisa bermain multiposisi untuk SEA Games 2023. Hal ini dikarenakan hanya 20 pemain yang didaftarkan SEA Games 2023. Sehingga 3 pemain multiposisi sangat menguntungkan pelatih. Alfandra Dewangga sendiri mengaku tak masalah jika harus mengemban peran multiposisi tersebut. Meski demikian, Dewangga dan Rifki belum tentu nantinya akan masuk 20 pemain yang dipilih Indra Syafri untuk SEA Games 2023.
Dikarenakan masih banyak pemain yang absen seperti 4 pemain Persija, 2 pemain PSM dan 2 pemain Abroad.